Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Wah, sebentar lagi bulan Ramadan ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita sampai ke sana dan selamat bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan penuh hikmah. Nah, pas banget nih mau bulan Ramadan, biasanya galau kan buat ibu-ibu hamil sama ibu-ibu menyusui. Mau puasa apa enggak ya? Kuat apa enggak ya? Nanti kalau nggak puasa, utangnya banyak dong. Terus harus bayar fidyah dong. Gimana dong ya? Bisa nggak sih aku masih menyusui, lagi hamil, tetap berpuasa? Bisa nggak? Sebelumnya, kalau berpuasa Ramadan itu kan wajib ya, wajib di agamaku. Dan keyakinan aku itu, kalau misalnya ibu menyusui dan ibu hamil, sebenarnya boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di lain Ramadan. Dan juga bisa juga membayar fidyah. Jadi di keyakinan aku itu, misalnya kita khawatir kalau kita yang nggak bisa puasa, jadi ibunya itu yang nggak bisa puasa, nggak kuat gitu ya, boleh nggak berpuasa, itu hitungannya kayak orang sakit, jadi kita wajib mengkodok di hari lain. Terus kalau kita khawatir sama bayi kita, kalau misalnya bayi kita bisa minum sufor sih nggak masalah ya, nggak pusing, tetap bisa berpuasa. Tapi kalau bayi kita bergantung banget sama ASI kan bingung tuh, gimana kalau nanti pas siang aku nggak makan apa-apa, ASInya nggak keluar dong gitu kan. Nah ini misalnya kita khawatir nanti anaknya jadi rewel, bayinya rewel, jadi sakit atau apa, itu kan berarti sebenarnya kita kuat ya, tapi bayi kita khawatir sama bayi kita, itu juga boleh nggak berpuasa, tapi harus membayar fidyah, bahkan mengkodok juga, jadi mengganti juga. Itu sih di keyakinan aku. Kalau teman-teman nggak tahu, punya keyakinan sendiri-sendiri kan, karena mempunyai, walaupun sesama Islam kan kadang-kadang mazhab yang kita ambil gitu berbeda-beda. Seperti itu disclaimer aja sih. Aku punya tips nih, gimana caranya ibu hamil dan menyusui bisa berpuasa. Nah sebelumnya aku mau ngomong dulu nih, kalau aku itu belum pernah berpuasa di saat hamil, karena dulu pas bulan Ramadan itu aku udah punya bayi, jadi bayinya memang udah keluar. Bayi aku waktu itu usia 2 bulan. 2 bulan itu lagi gencar-gencarnya ASI kan, jadi apa ya, minum ASInya itu lagi ini banget kan, lagi yang bisa 1 jam sekali gitu minumnya. Nah tapi aku dulu bisa loh berpuasa Ramadan sebulan penuh, alhamdulillah banget. Mungkin teman-teman ada yang mau berpuasa juga, nyobain gitu ya, ada kok tipsnya sebenarnya, bisa insya Allah. Terus kalau yang hamil, aku memang belum pernah, tapi nanti juga aku mau kasih tips juga. Ini berdasarkan pengalaman dari yang sudah melakukan ya, kayak teman-teman aku juga pernah nanya-nanya ke teman-teman aku, mereka pernah hamil dan tetap berpuasa, dan mereka juga kuat, alhamdulillah. Nah dulu waktu aku masih menyusui umur 2 bulan anak aku, sebenarnya nggak ada tips yang ribet-ribet sih, karena waktu dulu itu aku ya puasa aja. Syaratnya itu kan kita harus sehat dulu ya, sehat dulu, benar-benar memang kita tuh fisiknya memang sehat, nggak ada penyakit apa-apa gitu ya. Dan aku niatin puasa daripada nanti aku utangnya banyak kan gitu. Pertama sih iseng aja, bisa nggak ya aku berpuasa gitu. Aku coba berpuasa, ternyata anak aku nggak rewel sama sekali, ASI tetap tercukupi. Sebenarnya sama kayak tips ASI lancar yang pernah aku bikin. Jadi memang kita maksimalkan konsumsi 4 sehat 5 sempurna, makanan yang bergizi. Karena ini bulan puasa, jadi kita memaksimalkannya itu ketika jam berbuka sampai dengan sahur gitu ya. Jadi kita maksimalkan, jangan sampai dehidrasi, terus gizi yang seimbang, makanan yang bergizi gitu-gitu. Terus juga minum susu, harus 2 kali sehari pas buka sama sahur.
Itu aja kalau aku nggak terlalu macam-macam harus minum apapun, cuman itu doang. Terus ditambah kalau malam itu kan kadang ASI itu lagi banyak-banyaknya, aku biasanya pumping atau dipompa. Di pompa itu aku usahain dapat 2 botol. 2 botol, sekitar satu botolnya itu sekitar 100 sampai 120 mili. Jadi itu kayak buat stok buat siang kalau misalnya aku ASInya benar-benar gak keluar gitu kan. Biasanya kalau ASI benar-benar kering itu pas puasa dulu, aku pas habis jam-jam habis sebelum asar gitu lah, jam 3 jam 2 siang gitu mulai ASI udah berkurang, keluar sih tapi sedikit. Nah itu nanti kalau aku mensiasatinya pakai ASI perah yang semalam aku pompa itu. Jadi anak aku tetap kasih ASI pakai itu. Dan alhamdulillah cukup aja, anak aku nggak rewel apapun, nggak sakit, nggak apa, dan semuanya terlewati dengan sewajarnya, dengan semudah itu gitu. Yang pertama sih memang harus kita niatkan dulu untuk berpuasa, beribadah itu demi Allah lillahi ta'ala. Terus minta kita tuh berdoa dikuatkan dan disehatkan gitu, baik diri kita sendiri maupun bayi kita. Dan kalau kita niat sebenarnya bisa, semuanya bisa insya Allah sih. Nah, itu buat ibu menyusui. Nah kalau ibu hamil sendiri hampir sama. Kalau ibu hamil itu kan kalau dokter bilang kayak misalnya itu lebih ke kita yang menjaga kondisi gitu, ibunya. Sama sih, gizi seimbang, maksimalkan asupan gizi di buka dan sahur. Dan ada satu tips teman aku ini menjalaninya itu minum susu kurma dan susu gitu. Bisa dicari aja di internet, banyak yang meresepkan susu plus kurma ini diyakini bisa membuat lebih kuat gitu loh, kayak lebih nggak terlalu lemes dan tetap kuat menjalani puasa. Itu bisa dicoba juga teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ngerasa kayak nggak kuat banget fisiknya atau memang nggak bisa gitu nerusin puasa, ya udah batal aja, toh kita nanti bisa mengganti di hari lain dan juga membayar fidyah sesuai dengan keyakinan teman-teman. Jadi nggak harus dipaksain kan kayak kondisi fisik setiap orang kan berbeda juga gitu. Nah segitu aja tips dari aku, benar-benar simple banget. Ya, sekali lagi marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang melakukan gitu, menunaikan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita penuh dengan keberkahan walaupun masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa ya di-subscribe dan ditekan loncengnya, terus di-like, di-share, di-komen juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.